Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, perkenalkan nama saya Duratun Nafisah. Dan di sini saya akan menemani kalian untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Apa kabar kalian semua yang berada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan sayang sekali meskipun kita ini belum bisa untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tapi saya berharap itu tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap semangat belajar. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum lebih lanjut kita akan membahas materi-materi pada kelas 10, saya akan mengajak kalian untuk mengenal apa itu sejarah kebudayaan Islam dan untuk apa sih kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab syajarotun yang artinya pohon. Nah, dalam pengertian ini, pohon itu diibaratkan sebagai simbol kehidupan. Kenapa demikian? Di dalam pohon itu ada akar, ada batang, ada apa lagi? Ada ranting, daun, bunga, dan buah. Dan bagian-bagian ini saling sangat terkait dan membuat pohon ini hidup. Nah, artinya apa? Ada dinamika yang aktif, tidak pasif. Demikian pula di dalam sejarah. Di dalam sejarah itu ada dinamika yang terus-menerus berjalan, beriringan dengan ruang dan waktu di mana kehidupan itu ada. Sejarah secara etimologi berasal dari bahasa Inggris history, yang artinya segala peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan akal budi manusia. Lalu, kebudayaan Islam berarti apa? Yaitu hasil kegiatan dan penciptaan akal budi manusia yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Nah, anak-anakku semua, dari pengertian-pengertian kita sebelumnya tadi, dapat disimpulkan bahwa sejarah kebudayaan Islam adalah segala peristiwa di masa lampau sebagai hasil dari kegiatan dan penciptaan akal budi manusia yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Sekarang kalian sudah tahu ya? Anak-anakku semua, setelah kita mengetahui pengertian dari sejarah kebudayaan Islam, maka ada perlunya juga kita mengetahui apa saja manfaat dari mempelajari sejarah kebudayaan Islam itu. Gunanya untuk apa? Ketika kita mengetahui manfaat dari mempelajari suatu ilmu, maka kita akan lebih termotivasi, lebih semangat lagi untuk mempelajari ilmu tersebut. Nah, apa saja manfaatnya? Yang pertama, yaitu untuk mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai asal-usul hasanah budaya dan kekayaan di bidang lainnya yang pernah diraih oleh umat Islam di masa lampau dan mengambil ibroh atau pelajaran dari kejadian tersebut. Misalnya kita belajar tentang sejarah Ibnu Sina atau Avicenna, ya. Jadi beliau ini terkenal sebagai bapak kedokteran modern atau bapak kedokteran dunia. Nah, beliau ini merupakan seorang ilmuwan muslim, ya. Jadi singkat cerita, ketika atau sejak berumur 10 tahun, Ibnu Sina ini sudah hafal Al-Quran. Dan beliau ini sudah menguasai dasar agama, menguasai tata bahasa Arab, ilmu mantik, ilmu bayan. Ya, jadi beliau ini sangat cerdas sekali. Dan ketika sudah tidak ada guru lagi yang bisa mengajari beliau, maka Ibnu Sina ini memutuskan untuk mempelajari ilmu kedokteran dan juga membaca buku-buku tentang dunia kedokteran secara otodidak. Nah, jadi beliau ini terus membaca dan membaca. Nah, hal ini yang seharusnya bisa kita tiru ya. Jadi ketika semua orang terlelap, ya, Ibnu Sina ini di malam hari masih terjaga. Jadi
Beliau ini menaruh lampu minyak di sampingnya ya, dengan cahaya redup yang dihasilkan dari lampu minyak itu tadi menerangi lembar demi lembar buku yang sedang dia baca. Nah, berkat kepandaian dan kebersahajaannya, beliau pun menjadi dokter bagi kaum miskin saat itu. Jadi diibaratkan tangannya ini bisa sebagai obat yang menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, selain itu sejak anak-anak, Ibnu Sina ini juga bergaulnya dengan kalangan ulama dan ilmuwan. Jadi beliau menghabiskan banyak waktu untuk menggeluti berbagai bidang keilmuan dan juga menulis buku. Nah, banyak sekali karya-karya yang sudah dihasilkan dari pemikiran hebat seorang Ibnu Sina ini. Dan salah satunya mahakarya yang sudah diciptakan yaitu Asy-Syifa ya. Jadi buku ini menitik beratkan pada pengkajian filsafat, dan Asy-Syifa ini merupakan salah satu karya terpenting Ibnu Sina. Nah, dari kisah hidup Ibnu Sina tersebut ada dua hal menarik yang bisa kita ambil hikmah atau ibrah, yaitu pentingnya membaca dan menulis. Pertama, membaca bisa membukakan cakrawala pemikiran kita sehingga bisa membentuk pola pikir yang kritis. Dan membaca juga bisa menjadikan manusia berintelektual tinggi. Yang kedua, menulis. Bisa kita lihat sekarang ya, karya Ibnu Sina ini sampai sekarang masih menjadi rujukan dalam dunia kedokteran. Meskipun beliau sudah wafat, beliau masih bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Jadi, begitu banyak pahala yang bisa kita dapatkan melalui goresan pena yang kita torehkan ya, tak terkecuali ketika kita sudah berada di alam kubur sekalipun. Manfaat yang kedua, untuk membentuk watak dan kepribadian umat. Sebab, dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, generasi muda akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari perjalanan suatu tokoh atau generasi terdahulu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang idola kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, Rasulullah ini memang suri teladan yang sangat baik. Indikatornya apa? Ya, indikator keteladanan beliau itu beliau berbuat sebelum berucap atau bersabda. Sebagai contoh, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal, yaitu karena hartanya, karena keturunannya atau karena nasab, karena kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya, niscaya akan beruntunglah kamu di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Jadi sebelum mengatakan hadis tungkahu al-mar'ah tersebut, lalu menekankan pada agama, beliau itu sudah mengamalkan hadis itu terlebih dahulu. Misalnya pernikahan beliau dengan Sayyidina Khadijah. Jadi beliau memilih Sayyidina Khadijah berdasarkan pada akhlak Sayyidina Khadijah, pada agama beliau. Nah, maka dari itu dikatakan oleh Sirah Nabawiyah bahwa pernikahan Rasulullah dan Sayyidina Khadijah ini adalah pernikahan yang paling indah dalam sejarah umat manusia. Sebab pernikahan keduanya ini didasari pada akhlak atau agama, bukan karena kekayaan, kecantikan maupun keturunan. Pantas saja ya beliau ini bersabda sebagaimana hadis di atas, karena apa? Rasulullah SAW mengatakan hal itu, yaitu menekankan agama atau akhlak sebagai dasar cinta dan pernikahan, karena beliau sudah melakukan atau berbuat seperti yang beliau sabdakan atau yang beliau katakan. Beliau sudah membuktikan kata-katanya itu terlebih dahulu. Manfaat yang ketiga, agar siswa dapat memilah dan memilih mana aspek sejarah yang perlu dikembangkan dan mana yang tidak perlu. Mengambil pelajaran yang baik dari suatu umat dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Ketika kita mempelajari sejarah kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam atau yang dikenal dengan istilah jahiliyah, nah, masyarakat jahiliyah ini kebiasaannya seperti berjudi, menyembah berhala, mabuk-mabukan, ya, perbudakan, pertumpahan darah di mana-mana. Nah,
Meskipun masyarakat jahiliyah ini identik dengan peradaban yang sangat buruk, namun ada hal positif yang bisa kita ambil seperti sikap kedermawanan mereka, ya salah satunya itu. Jadi dikisahkan, ya, ketika itu ada seorang tamu yang dalam keadaan kelaparan dan kedinginan, sementara si tuan rumah ini tidak memiliki apapun, ya, kecuali seekor unta. Nah, satu ekor unta ini menjadi sumber mata pencarian keluarga tersebut. Nah, meskipun dalam kondisi yang sangat pelik seperti itu, mereka itu tidak sungkan-sungkan untuk mengorbankan unta satu-satunya tersebut, menyembelihnya lalu menyuguhkan dagingnya untuk si tamu tadi. Manfaat selanjutnya yaitu agar siswa mampu berpikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan tentang masa lalu yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan perkembangan perubahan masyarakat serta keragaman sosial budaya Islam di masa yang akan datang. Jadi sejarah dan riwayat orang-orang terdahulu itu merupakan pelajaran yang paling baik dan paling berharga bagi manusia. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perjalanan kehidupannya merupakan guru yang paling agung bagi pemikiran zaman selanjutnya. Peristiwa demi peristiwa dalam hidup Rasulullah dapat dijadikan petunjuk dalam melakukan apa saja yang seharusnya dilakukan dan menjauhi apa saja yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah tadi telah kita ikuti pelajaran sejarah kebudayaan Islam hari ini. Kita sudah mengetahui apa pengertian dari sejarah kebudayaan Islam dan juga apa manfaat setelah kita mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam itu. Saya akhiri pelajaran hari ini. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.